Di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya punya jabatan di suatu instansi. Ya, alhamdulillah, dan bisa juga na'udzubillah, tergantung jabatannya. Ya kan? Tergantung jabatannya. Jabatannya dipajak, na'udzubillah. Ya, inna sahibal maks finnar. Nabi menyatakan pengambil pajak tempatnya neraka. Jabatan di bank, riba. Pegadaian riba. Ya, yang dosa riba yang paling kecil kata Nabi an yasnya rajulu ummahu 40 marrah, seperti berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Ad-dirhamul wahid asyaddu min 30 zaniyah. Satu dirham yang kamu peroleh dari muamalah riba dosanya lebih parah daripada 30 kali perzinaan. Apalagi dia udah dirut banknya. Semuanya sebab tanda tangan dia baru jalan. Dia sumber dosanya. Nah, maka kalau saya punya jabatan bisa alhamdulillah, bisa na'udzubillah. Ya. Setiap bulan saya diberikan uang oleh pejabat. Di sini ada tanda, ya, ada nomor 2. Hal tersebut merupakan tradisi dari pejabat. Masya Allah. Di bawah saya, apakah uang saya terima itu halal atau haram? Baik. Kalau saudara sudah digaji oleh penguasa, oleh pemerintah, maka uang tadi mau dinamakan hadiah, uang terima kasih, mau dikatakan apa? Kalau uang lebaran apa namanya? Hah? THR, ini namanya riswah karena saudara sudah digaji oleh penguasa, oleh pemerintah. Ya, dalilnya ada dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat diangkat oleh Nabi untuk menjadi karyawan Baitul Mal, untuk mengambil zakat, dan dia sering mendapatkan hadiah. Dia datang menyatakan, ini hadiah untukku dan ini untuk kalian. Maka Nabi katakan, coba dia duduk di rumahnya, dapat nggak itu hadiahnya? Kalau dia bukan kepala dinas, dapat nggak THR-nya? Dapat nggak THR? Kalau dia nggak kepala itu, nggak kepala ini, dapat nggak itu uang terima kasih? Dia udah digaji oleh pemerintah. Oleh karena itu para ulama menyatakan PNS tidak halal mengambil gaji kalau dia nggak masuk kerja. Jam 8 ketentuan negara, masuk jam 4 sore pulang, nggak ada kerja, ada enggaknya tetap harus standby di kantor. Kalau nggak halal ngambil gaji. Kalau udah tahu nggak ada pekerja, kenapa sebelum masuk PNS ditandatangani syarat tersebut? Dan Nabi menyatakan salatun man kunna fi kana munafiqan khalisa. 3 kriteria. Barang siapa ada kriteria ini pada dia munafik murni. Idza wa'ada akhlaf. Kalau sudah mengambil perjanjian, dia ingkari itu perjanjian. Itu munafik murni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti saya katakan tadi, kalau dia tidak memiliki jabatan di situ, dapat enggak? Di sini bedanya hadiah dengan riswah. Hadiah terang-terangan diberikan. Apakah dia sebagai itu atau bukan? Enggak. Dimanapun dia dijumpai akan diberikan. Dan yang memberikannya tidak sembunyi-sembunyi. Karena tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta dan rahmah sesama mereka berdua. Tapi kalau riswah sembunyi-sembunyi, coba kirim ke ATM dia atas nama dia, pasti dia nggak mau. KTM nama anak saya aja. Ya, coba serahkan ini hadiah di depan KPK. Mau nggak dia terima? Nggak mau. Coba kalau dia nggak memenangkan tender itu, kamu berikan nggak itu? Berarti ada ketidaktulusan hati ketika kamu memberi. Dan Nabi menyatakan la yahillu malu muslimin illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal pemberian seorang muslim kecuali tulus dari hatinya. Tulus dari hatinya. Coba kalau tendernya nggak dimenangkan tadi, kamu berikan nggak? Dan di sana para ulama membahas kapan kita boleh menyerahkan uang. Itu ada pada 2 kondisi. Yang pertama, saingan tender kita ini non-muslim, sekalipun spek barang kita sama dengan spek dia, tapi kita tahu ini kalau nggak dikasih uang kita nggak diberikan, dan kita butuh pekerjaan. Kata Syekh Muhammad bin Salim Nadi, boleh karena saingan tender kita non-muslim. Atau sesama muslim tapi spek punya kita lebih bagus, kita tahu ini spek nggak bagus, merugikan negara, tapi kita tahu kalau kita nggak nyerahkan uang, tender kita nggak dimenangkan, maka boleh di saat ini kita berikan. Dan itu bukan suap karena kita tidak mengorbankan hak orang lain, bahkan agar kita berjalan di atas garis. Adapun yang menerima tetap nggak boleh nerima. Jelas ya? Dia tetap nggak boleh nerima, udah ada gaji dari penguasa.
Ya, udah ada gaji dari penguasa dan pemerintah. Baik. Oleh karena itu para ulama menyebutkan riswah adalah sesuatu yang membuat yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ya, terkadang orang pura-pura sama-sama pura-pura gila. Nggak ditetapkan berapa persen, tapi udah jelas berapa persen. Dalam jual beli fikih disebutkan asyartu 'urfan kasyarti lafwan. Suatu ketentuan yang sudah dimaklumi bersama itu sama seperti dilafalkan. Kadang-kadang yang jo dengan yang terima pura-pura mau. Mio menang ya 20%-nya nak payah pegahli. Ya. Cuma ya alasan nyo na hadiah bacu kena urorea. Hadiah taboh Innova. Hadiah 200 juta. Dan kalau dia nggak ada lagi jabatan di situ, kamu kasihkan nggak itu hadiahnya? Berarti ada muhabah, ada saling menuntut. Itu ya namanya riswah. Dia memenangkan kamu karena ada yang ingin dia peroleh dari kamu, dan kamu memberi kepada dia karena ada yang ingin kamu peroleh dari dia. Nah, maka kalau dia PNS, kata para ulama, dia minta izin dulu. Ya, dan ini sulit karena berujung sampai ke pusat. Apa jalan keluarnya? Sedekahkan dan niatkan untuk membersihkan diri. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, udah ada gaji kok terima lagi fee seperti ini. Ya, kecuali memang jelas itu adalah hadiah dan diketahui nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang sedang ia menangkan.